fadilah Al-Quranul Karim, yang merupakan imam kita, panutan kita. Dan semoga di hari kiamat Allah jadikan Al-Quran salah satu pemberi syafaat untuk kita orang-orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis dibuka oleh riwayat Imam Dailami. Dikatakan hadis dibawa oleh Imam Abi Umamah, perawi Imam Dailami, hamilul Quran, pengemban Al-Quran, hamilul Quran. Hamil dalam lughah artinya membawa. Tapi secara makna yang dimaksud hamil ini, kata Imam Manawi, al-amilu bihi wal mutajabbiru lima'anihi wal qa'imu bih. Imam Manawi bilang artinya hamil Quran bukan semata-mata penghafal Al-Quran. Satu, dia hafal. Tapi yang dimaksud adalah apa? Al-amilu bihi, yang mengamalkan Al-Quran isinya. Wal mutadabbiru lima'anihi, yang kalau dia membacanya, dia bacanya dengan tadabbur. Al-ghaimu bihi, yang eksis, disiplin, istiqomah mengamalkan isinya. Jadi hamil bukan hanya menghafal aja, alim gitu ya. Karena banyak penghafal Al-Quran cuma buat cari duit, maka dia nggak masuk hamil Quran. Kalau ngikutin makna Imam Manawi, apalagi makna Imam Abu Amr, hamil Quran artinya al-amiluna bi ahkamih, bi halalihi wa haramih, al-amiluna bima fi. Kata Imam Abu Amr, hamil itu orang yang mengamalkan isi hukum Quran. Halalnya dia ikutin, haramnya dia jauhin, mengamalkan segala bentuk anjuran, meninggalkan segala bentuk larangan yang Allah sebut dari A sampai Z, dari juz awal sampai terakhir. Itu hamil. Jadi kalau diartikan sembarang, hanya orang nenteng Quran, atau sembarang diartikan penghafal Al-Quran, nggak masuk. Kenapa? Karena kata ulama, hamil Quran ini masuk kategori yang disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, hadis oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Nabi pernah bilang, sesungguhnya Allah memiliki kerabat. Kalau hukum manusia, yang namanya kerabat pasti orang dekat. Ya, kerabat. Siapa dia? Oh, dia famili saya. Siapa dia? Dia saudara saya, dia sepupu saya. Itu kerabat. Cuman dalam hukum Allah, Allah nggak memiliki kerabat, tapi kedekatan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang sangat dekat dengan Allah. Sahabat bingung, siapa ya Rasulullah? Ada hamba-hamba Allah yang masuk kategori ahlina lillah, orang-orang dekat sekali dengan Allah. Nabi menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang ahli Quran, ahlullahi wa khassatih. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa. Jadi hamil Quran ini Allahumma ja'alna minhum. Amin. Orang-orang istimewa, ibu bapak. Oleh karenanya kalau anak kita misal belajar menghafal Al-Quran, dukung. Semoga bukan hanya dia jadi penghafal Al-Quran, tapi juga jadi ulama. Amin. Yang dimakna kalimat ulama ini bukan semata-mata ulama hafal Quran. Jadi kalau sekarang cari penghafal biasa, kayak kacang. Berarti tujuannya, kenapa kamu hafal Quran? Biar jadi imam di masjid.
Ngapain ngapalin Quran? Supaya jadi imam. Kenapa kamu hafal Quran? Supaya jadi qori. Ngapain jadi qori? Kamu hafal Quran supaya bisa mengamalkan isinya, supaya jadi orang-orang istimewa di hadapan Allah. Tuh, boleh. Saking istimewanya hamil Quran ini, ibu bapak Nabi pernah sebut dalam hadis yang dibawa oleh Uqbah bin Amir. Rasul pernah bersabda, "Lau kana al-Qur'anu fi ihabin ma akalathu an-nar." Lau kana al-Qur'anu, Nabi bersabda, seandainya Al-Quran itu fi ihabin, disimpan di tas kulit, ma akalathu an-nar, tidak mungkin bisa dimakan dengan api. Apa maksudnya seandainya Quran itu disimpan di kulit, nggak bisa kebakar? Kata Imam Abu Umamah, "Iqra'ul Qur'ana wala taghurrannakum hadhihi al-masahifil mu'allaqah fa innallaha la yu'adzibu bin nari qalban wa al-Qur'ana." Maknanya, kata Imam Abu Umamah, bacalah itu Quran dan jangan kalian terlena dengan bentuk kulitnya yang sudah rapuh sekalipun, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa dengan api hati seorang mukmin yang di dalamnya ada Al-Quran. Jadi mafhum kalimatnya, hamil Quran gak bakal disiksa dengan api. Amin. Ya, makanya banyak, nggak banyak ya. Misal kita pernah beberapa kali dengar ada kuburan seseorang yang sudah dimakamkan 30 tahun utuh. Ya. Oh, berarti ini penghafal Al-Quran. Itu bukan semata penghafal Al-Quran, itu ulama yang hafal Quran, yang ngamalin isi Al-Quran. Oh, ini sudah dikuburin 60 tahun. Kain kafannya masih utuh. Ketika dibongkar kuburannya, ada perluasan ini dan itu. Ternyata ini, almarhum ini masih seperti semula, sedia kala, nggak berubah. Kain kafannya masih putih, masih bercahaya. Nah, ini ciri-ciri hukum dunia barzakh yang ada. Belum negeri akhirat. Allah tunjukkan, dijaga sama Allah. Oleh karenanya, siogianya bagi hamil Quran, ibu bapak, an ya'rifa qadah, harus menjaga nilai dirinya. Kalau ente hafal Quran, apalagi tafaqquh fiddin, ente memperdalam agama, ente harus jaga dalam agama namanya ada muru'ah. Jangan nongkrong-nongkrong, jangan ngakak-ngakak, jangan lagi pakai celana pendek, jangan lagi tertawa terbahak-bahak. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud, yang bagi li hamilul Quran an ya'rifa bil-laili idza nasu niyam. Mestinya orang-orang yang hafal Quran, yang ngerti ilmu Al-Quran, ketika orang tengah malam tidur, bangun, ente hamil Quran. Wa binahari idza nasu muftirun, orang pada nggak puasa siang, ente puasa. Wa bihuznihi idzan nas yafrahun, orang pada girang-girang, ente harus bersahaja, sedih. Wa bibukaihi idzan nas yalhaqun, ketika orang tertawa, ente nangis, ente hamil Quran, hamil kalamillah. Wa bisaddihi idzan nas yahudun, ketika orang di pada ngelantur, ngobrol, kongkok sana sini, ente hamil Quran, banyakin diam. Wa khusyu'ihi idzan nasu yahtalu, banyak bersahaja, banyak khusyuk, banyak zikir ketika orang-orang sedang berbangga-bangga dengan urusan dunianya. Itu hamil Quran. Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Inna man kana qablakum idza ra'au al-Qur'ana yarawna annaha rasailun min rabbihim." Kata Imam Hasan, saya ngalami, bapak saya ngalami,
teman-teman bapak saya ngalami sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Imam Al-Hasan ngomong kepada tabi'in, saya nemuin tuh Sayyidina Abu Bakar, saya nemuin Sayyidina Umar, saya nemuin Sayyidina Utsman, saya nemuin fulan. Mereka itu melihat Al-Quran. Bagi mereka yang saya lihat, rasailun min rabbihim, message, surat perintah larangan dari Allah. Fakan yatadabbarunaha bil-laili wa yatafakkarunaha bin-nahar. Kalau malam mereka baca, wa yatafakkarunaha bin-nahar, siangnya dipraktekin. Jadi seakan-akan tugas, surat tugas perintah dari atasan. Itu yang saya alami daripada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yu'adzimul Al-Quran. Jadi penghafal Quran, orang yang ngerti ilmu Al-Quran itu betul-betul mengagungkan Al-Quran. Lihat itu Imam Ali Zainul Abidin. Kalau mau baca Quran, indama yamsikul Quran yabki wa yaqul kalam Rabbi. Kalau mau baca Quran, Imam Ali Zainul Abidin, Ibnu Husain Ibn Ali bin Abi Thalib wa ibnata Fatimah az-Zahra binti Rasul, kalau membaca Quran, dia pegang Quran, sambil dipenuhi dengan rasa raghbah wa rahbah wal khauf wal haibah wal jalal, dengan rasa penghormatan agung, gemeter, nangis, dia renungin itu Al-Quran, belum dibaca nih, sambil berkata kalam Rabbi, ini firman Tuhanku. Terkadang jatuh pingsan, terkadang kuat, lanjut baca. Saking mengagungkan Al-Quran, firman Allah. Itulah makna hamil Quran yang sesungguhnya. Hamilul Rasul Islam, dia membawa bendera agama Islam, bukan merusak, bukan dimainin Al-Quran. Dia hafal, diamali, menjaga sikap dan muruahnya. Waman akramahu, siapa orang menghormatinya, memuliakannya, menempatkannya pada tempat yang selayaknya, memanusiakan dia sebagai hamil Quran, faqad akramallah. Sungguh orang itu telah memuliakan Allah. Waman ahanahu, siapa yang menghinanya, meremehkannya, merendahkannya, fa'alaihi la'natullah, baginya laknat Allah. Wa akhrajatul Tirmidzi wa Nasai. Selanjutnya riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, hadis dibawa oleh Imam Anas